Kami ada karena semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi di podcast Pramuka UIN Jakarta. Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Masya Allah. Sebelum kita lanjut nih tanya-tanya narasumber kita kali ini, saya mau ngasih informasi dulu nih buat kakak-kakak. Siapa sih Kak Ami ini? Beliau merupakan Purna Ketua Dewan Racana UIN Jakarta atau Ketua UKM Pramuka di UIN Jakarta. Tepatnya masa bakti 2017. Beliau juga dulu adalah mahasiswa di UIN Jakarta di jurusan hukum. Nah, sebagai mahasiswa dia tergolong ke dalam mahasiswa yang kuliah kelar, organisasi lancar. Dan berkat hal itu, sekarang dia sedang melanjutkan studinya nih di Universitas Indonesia di jurusan hukum. Keren banget kan? Langsung aja nih ya, kita udah kepo banget, kita pengen tahu nih, kita pengen denger bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa yang sukses di akademis dan sukses juga menjadi seorang aktivis. Kami, tolong dong ceritain ke kita, gimana sih dulu waktu kakak jadi mahasiswa sehingga bisa menjadi mahasiswa yang sukses di akademis, artinya kakak kuliahnya kelar tepat waktu dan sukses di organisasi atau menjadi aktivis yang sukses gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan besar gitu. Tolong dong Kak ceritain. Sebenarnya sih biasa aja. Jadi ya seperti halnya teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang lain, datang ke kampus dengan tujuan belajar. Tetapi ketika saat waktu dulu sebagai mahasiswa, saya lebih banyak ikut diskusi di luar supaya ketika kita di kelas itu lebih memahami apa yang akan diajarkan. Jadi dulu ada beberapa kajian-kajian yang saya ikuti untuk menumbuhkan kemampuan atau istilahnya pengetahuan yang akan saya pelajari, sehingga dalam diskusi-diskusi itu ketika saya hadir, ya saya cukup hadir saja itu sudah dapat ilmu, apalagi hadir dan aktif untuk ikut berdiskusi. Pastinya sangat berpengaruh sekali ketika di kelas. Jadi ketika di kelas aktif, lebih aktif. Jadi kuncinya itu ketika kita sebagai mahasiswa yang Sukses bisa secara akademis, terus kita juga organisatoris, itu tantangannya bagaimana kita tetap aktif di kelas. Jadi di kelas itu kita menjadi extraordinary, lebih menunjukkan bahwasannya ya kita ini aktif di kelas. Kenapa? Karena hal itu salah satu hal yang penting. Ketika memang kita ada sesuatu hal yang memang kita membutuhkan komunikasi dengan dosen yang bersangkutan, atau istilahnya ada problem, kita bisa berkomunikasi karena kita tahu dan kita dikenal. Ini boleh aku potong kami ya? Boleh. Berarti poin pertamanya kami tuh sering ikut diskusi ya. Berarti sesuai banget ya dengan identitas mahasiswa ya. Cara belajar mahasiswa memang dituntut untuk selalu diskusi kayak. Karena kalau dulu kita di sekolah waktu SMA lebih banyaknya dengerin gitu ya, hanya mendengarkan penjelasan. Oh betul sekali, betul. Jadi ini pesan untuk teman-teman mahasiswa baru, ketika nanti teman-teman atau kakak-kakak masuk dalam ruang lingkup kampus, ketika kakak-kakak itu hanya mengikuti perkuliahan di kelas atau belajar sendiri, yang akan kakak-kakak dapatkan hanya itu. Dan rata-rata dosen menjelaskan atau memberikan ilmu. Detail nggak kira-kira Kak? Kayaknya sih enggak sih ya. Yang aku tangkap sih rata-rata lebih dosen secara umum ya, iya, lebih ke secara umum ya. Maka dari itu, ya kita menambah wawasan pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita, terus bagaimana kita bisa mengerti, bisa berbicara, melatih kita komunikasi, yaitu melalui diskusi. Diskusi itu berarti poin pertamanya diskusi. Betul, Kak ya. Betul Tapi, sekali. Gue pengen tanya nih Kak, sebenarnya ketika kakak diskusi di kelas itu, maksudnya
ada sangkut pautnya nggak sih dengan organisasi yang kakak jalani itu? Maksudnya apakah di bekal-bekal kakak berdiskusi itu ada hubungannya dengan organisasi dapat itu? Sebenarnya ini diskusi itu adalah tempat di mana beberapa mahasiswa yang memang satu jurusan atau dari beberapa angkatan itu biasanya melakukan ada kajian atau kelompok diskusi. Nah, di sini kelompok diskusi itu biasanya mewajibkan kita untuk membawa pegangan buku. Kalau kita tidak punya pegangan buku, rata-rata kita akan dibully di diskusi tersebut karena kita berbicara tanpa fakta. Maka sebagai seorang mahasiswa, ya selain diskusi adalah kita harus perbanyak wawasan pengetahuan kita yang melalui membaca, perbanyak literatur, perbanyak buku. Karena dengan kita memperbanyak buku, maka wawasan kita dalam berdiskusi, dalam menerima keilmuan akan lebih luas sudut pandangnya. Bukan dalam sudut pandang yang sempit. Oke. Berarti tadi saya salah tangkap Kak ya berarti ya. Berarti lebih kepada pertama diskusi, yang kedua itu ketika mau berdiskusi harus kita ada literasi juga Kak ya. Betul sekali. Oke. Penting itu. Memang. Kemudian nih Kak, tadi Kakak membahas tentang dari Kakak sering berdiskusi, kemudian bisa berlanjut pada komunikasi dengan dosen yang baik tuh Kak ya. Itu ada keterkaitannya nggak Kak? Gitu. Sangat terkait. Contoh, ketika kita ada problem atau ketika ada suatu masalah, ya kalau kita sebagai organisatoris juga atau aktif selain di kelas, pastikan ada beberapa jadwal yang bentrok, ada aktivitas-aktivitas yang dua-duanya dalam waktu yang sama-sama prioritas, sama-sama penting. Itu sangat berpengaruh. Kalau kita sebagai orang yang tidak dikenal dalam kelas itu, ketika kita minta, "Bu, saya mohon izin, saya mau UTS-nya menyusul." Kira-kira kalau kita nggak dikenal, "Kamu kelas mana? Siapa?" Tapi kalau kita posisinya orang yang sudah aktif dan beliau mengetahui bahwa saya mengikuti kelas beliau, maka itu adalah salah satu poin yang penting. Jadi ini strategi juga sih. Jadi ketika kita aktif di kelas, itu menjadi satu modal penting ketika kita ada urusan organisasi atau urusan yang berkaitan dengan kegiatan selain belajar di kelas. Oh, berarti diskusi ini sangat manfaatnya luar biasa kayak buat mahasiswa ya. Aku ini Kak mau nanya, ini kan kebanyakan mahasiswa itu kadang belum punya jiwa-jiwa yang suka berdiskusi gitu, karena memang kan apalagi mahasiswa baru. Dulu waktu di SMA dia terbiasa dengan mendengarkan pemaparan dari guru gitu kan, ketika di kelas harus banyak berdiskusi untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat itu kan. Aku mau tahu sih bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa diskusi gitu, jiwa diskusi dari setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa baru nih Kak, karena mungkin podcast kita ini bakal banyak didengarkan oleh mahasiswa baru. Nah, ada nggak sih wadah-wadah diskusi yang paling baik gitu? Kalau di kampus tuh wadah-wadahnya apa gitu Kak? Ya, di kampus kita di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, banyak sekali ruang-ruang diskusi yang tersedia, tetapi fokus diskusinya pasti sesuai dengan apa yang ada di fakultasnya. Contoh, ya kalau di wilayah Fakultas Syariah dan Hukum, fakultas saya dulu ketika kuliah S1, ya menjelaskan atau istilahnya isi dari diskusi-diskusinya adalah atau kelompok komunitas diskusinya ya mengenai tentang hukum. Nah, kalau beda lagi kita berada di Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah dan sebagainya, pasti kelompok diskusinya berbeda-beda. Artinya selalu aktif mencari informasi atau tanya kepada kakak tingkat atau kepada teman yang tahu, pasti ada kelompok-kelompok diskusi yang sesuai dengan bidangnya. Lanjut nih ya Kak, kita ke selanjutnya. Kita mau gali lebih dalam tentang Kak Ami ini sebagai mahasiswa yang sukses di akademis dan juga sukses sebagai aktivis atau sukses di organisasi UKM Pramuka, betul kan Kak ya? Nah, kita pengen tahu dong Kak, dulu Kakak itu keuntungan yang Kakak rasakan ketika Kakak sukses di akademis dan sukses di organisasi, itu apa sih keuntungannya buat kita Kak? Sangat banyak ya. Artinya kita berorganisasi, kita berada di kelas, itu sama-sama manfaat. Karena ketika kita bersosialisasi itu kan termasuk salah satu jenis networking. Kita berjaring. Hidup itu sebenarnya adalah jaringan. Kita membentuk jaringan.
Di organisasi kita membentuk jaringan, kita membentuk jaring-jaring itu untuk kita. Di kelas juga untuk memperdalam keilmuan kita. Artinya semua yang kita laksanakan adalah untuk dimana kita dapat berkolaborasi. Nah, di situ ketika keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi seorang organisatoris, aktivis maupun sebagai seorang akademis, tentunya kita dalam dunia kerja atau selesai dari kampus kita akan lebih cepat. Kenapa? Jaringan kita sangat luas. Tetapi ada satu hal, jika itu tidak dibarengi dengan kemampuan soft skill maupun hard skill, itu akan sama saja sia-sia. Jaring-jaring yang akan dibentuk oleh kalian melalui organisasi-organisasi itu ya tidak akan kepakai. Karena sebetulnya di era sekarang ini yang dibutuhkan adalah itu, soft skill dan hard skill. Gimana kita bisa melaksanakan apa yang sesuai dengan kondisi saat ini, yang dibutuhkan saat ini. Seperti itu, Kang. Oke, berarti yang saya tangkap nih keuntungannya kalau kita menjadi seorang akademis yang baik dan organisatoris yang baik, yang pertama kita tentunya akan punya jaringan, Kak, ya. Pasti itu. Dan tentu ketika kita menjadi seorang akademisi yang baik, pasti kita punya soft skill juga kan ya. Pasti. Betul, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak, ya, kita tuh mau berbagi ke teman-teman, ke kakak-kakak pendengar podcast Pramuka ini, Kak, kiat-kiat atau tips and trick nih, Kak, biar kita bisa menjadi mahasiswa yang sukses di akademis dan juga sukses sebagai aktivis, yang kuliah kelar, organisasi lancar. Gimana sih, Kak, tips and triknya? Ini menarik ini. Jadi tips ini sebenarnya setiap individu itu akan memiliki cara yang berbeda, implementasi yang berbeda, tergantung kepada kebiasaan individu yang akan melakukan. Tetapi secara garis besar bahwasannya jika kita ingin menjadi seorang yang organisatoris serta akademis, yang perlu kita pegang pertama adalah komitmen kita. Komitmen dalam menyelesaikan apa yang kita mulai. Kita memulai memasuki semester 1 hingga semester 2, 3, 4 hingga 8. Jika kita berkomitmen dari awal kita akan menyelesaikan secara tepat waktu maksimal 8 semester, maka itulah yang harus kita perjuangkan. Perjuangkan seperti apa? Apapun yang akan terjadi pada diri kita, dengan nilai, dengan apapun, sebisa mungkin kita mengusahakan atau memaksimalkan yang terbaik. Komitmen itu harus terus dipegang. Jika ada problem, silahkan cari solusi. Solusi yang seperti apa? Gunakan ilmu kalian sebagai seorang aktivis atau organisatoris. Bagaimana bisa memanajemen itu? Berarti pertama adalah komitmen, Kak, ya. Betul. Ketika kita punya komitmen, tentu di tengah jalan Betul. akan ada ujian, Kak, ya. Betul. Cara-cara untuk mempertahankan komitmen tersebut adalah dengan ilmu-ilmu yang kita dapat di organisasi itu, Kak, ya. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini sebagai pengalaman ya. Oh, pengalaman Sebagai pribadi nih, Kak. pengalaman ya, Nah, ya. ini real berarti ya, kakak ini diperhatikan nih. Jadi ketika kita sebagai seorang organisatoris kan pasti merencanakan satu kegiatan. Nah, kebetulan di waktu era saya dulu sebagai ketua Pramuka di tahun 2017 merencanakan sesuatu yang besar, kegiatan besar yang levelnya nasional, yang tujuannya adalah untuk mengenalkan kita Pramuka UIN Jakarta dan juga UIN Jakarta bahwasannya kita bisa untuk berkomunikasi, menjalankan kegiatan secara besar, secara nasional dengan secara mandiri. Artinya dengan bagaimana kita berjuang bersama dan sebagainya. Nah, dalam melaksanakan atau mempersiapkan kegiatan itu kan perlu persiapan-persiapan yang matang. Iya. Perlu koordinasi-koordinasi yang matang. Perlu bagaimana kita menyusun planning supaya apa yang kita rencanakan itu goals-nya bisa tercapai. Nah, untuk melaksanakan itu, maka ada beberapa hal yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah satu hal yang berbentrokan. Berbentrokan dengan kuliah misalnya, Kak, ya. Contoh ya, seperti itu. Jadi, ketika waktu itu ada kuliah, salah satu mata kuliah, dan itu UTS. Wah, UTS. Wah, Ya, berarti itu penting UTS, banget harusnya, Kak, penting ya. banget. Salah satu elemen penilaian yang masuk. Berapa persen, Kak, di syariah? Sekitar 20% itu masuk di sektor UTS. Nah,
Di situ UTS. Otomatis kalau kita tidak mengikuti UTS pasti tidak akan lulus mata kuliah tersebut. Auto C. Ya, ya kalau nggak CD. Ya, tetapi di sisi lain, waktu yang berbentrokan dengan itu adalah sedang dapat audiensi. Atau ketika waktu itu kita kirim surat ke beberapa kementerian dan dipanggil, salah satunya di Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita dipanggil oleh Pak Menteri untuk audiensi. Itu audiensi dalam rangka apa? Dalam rangka kegiatan Jawara Nasional 2017. Itu untuk pencairan dana atau apa itu? Iya. Goalsnya ya kita mencari sponsorship. Sponsorship ya? Sebenarnya sih lebih ke kolaborasi dan kerjasama, bukan ke dananya. Ya iya. sebenarnya sih implementasinya ke dana. Ujungnya Seperti dapat itu. dana, ya? Ya, jadi itu kan salah satu hal yang vital dan penting. Ketika memang kita tinggalkan, itu akan merusak kredibilitas organisasi dan alma mater. Betul. Di sisi lain, jika kita tidak mengikuti ujian, maka kita akan ngulang dan komitmen kita akan secara tidak langsung diuji. Buyar ya Kak ya. Kalau kita tidak mengikuti itu. Ini saya mau tanya kepada Kak Aang nih. Oh, bukan bisa ditanya juga. Siap, Kak. Ya. Kalau Kak Aang dalam posisi yang seperti itu, kira-kira bagaimana? Kalau saya mungkin bingung juga sih Kak ya. Tapi kalau melihat tujuan pertama saya datang ke kampus adalah untuk kuliah, mungkin saya akan memilih UTS Kak, karena ya itu masuk untuk nilai akhir gitu Kak. Karena saya pikir penting juga nilai gitu Kak. Kalau saya sendiri sayang sekali untuk melepaskan kesempatan yang emas itu. Kita bisa berkomunikasi dengan pejabat publik, berkomunikasi, ini kesempatan yang langka sebagai seorang organisatoris. Maka hal itu akan saya ambil secara pribadi. Berarti itu Kakak memilih untuk meninggalkan mata kuliah Kak? Sebenarnya bukan meninggalkan. Oh, apa dong Kak kalau bukan meninggalkan? Nah, ini pentingnya bagaimana kita bisa menggunakan tenaga atau pikiran kita. Jadi kemampuan kita dalam organisasi, kemampuan kita sebagai seorang aktivis di situ diuji. Kalau kita tidak bisa menemukan solusi, berarti kita bukan aktivis dan organisatoris yang baik. Oh, berarti sangat penting nih ilmu organisasi Kak ya? Sangat penting. Nah, ini pentingnya ketika kita ingin memutuskan, maka kita harus menggunakan keilmuan itu. Contoh, dalam hal tersebut, apa yang saya lakukan? Saya akan meminta izin dengan memberikan alasan yang rasional kepada dosen yang bersangkutan agar supaya saya bisa mengikuti audiensi, karena ini atas nama alma mater. Jika saya tidak mengikuti itu, maka ini akan berdampak pada alma mater dan itu tidak bisa diwakilkan karena posisi saya adalah sebagai ketua. Insya Allah jika kita menjelaskan dengan tulus, menjelaskan dengan jujur, dosen akan mengerti. Kita meminta untuk memundurkan jadwal khusus saya. Jadi hal itu tidak akan ditinggalkan, tetapi hanya ditunda. Manajemen itu yang harus dipakai. Manajemen konflik itu kan konflik dalam hal tersebut, bagaimana kita berkomunikasi, menyusun strategi plan. Gimana nih kalau kita ninggalin kuliah, kan nggak mungkin juga. Nah, bagaimana caranya? Dengan diundurkan itu. Oh, berarti kami tetap dapat nilai dan tetap bisa audiensi bertemu pejabat publik Kak ya? Betul. Wah, luar biasa nih. Jadi yang saya tangkap nih dari kami, dengan keilmuan yang dimiliki dari organisasi bermanfaat untuk menyelamatkan akademisinya juga Kak ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi itu tips and trick dari Kak Ami nih selaku Purna Ketua Dewan Pelaksana atau Ketua Permuka UIN Jakarta yang sukses di akademis dan juga sukses jadi aktivis yang bisa mengadakan kegiatan besar ya di Permuka UIN Jakarta. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, salah satu kegiatan besar yang diadakan oleh Kak Wahyu Fahmi Rizaldi ini adalah Jawara Nasional, Jawaranas tepatnya. Apa sih Jawaranas itu? Mungkin bisa langsung dikepoin aja di Instagram @pramuka_uin_jakarta. Luar biasa banget nih obrolan kita pada kesempatan ini. Kami biasa aja Kak. Luar biasa dengan pengalamannya sebagai akademis yang kuliahnya kelar dan juga organisasinya lancar. Itu tadi komitmen ya. Pertama tentang komitmen tadi. Yang kedua adalah keikhlasan. Ikhlasan Kak ya? Ikhlas.
Jadi dalam menjalani apapun yang kita laksanakan, baik itu dalam proses akademik maupun dalam proses organisasi, hal yang pertama kita tanamkan adalah setiap kali kita melakukan sesuatu, ya dasar kita adalah ikhlas untuk belajar. Dimanapun tempatnya, belajar adalah merupakan suatu proses. Jadi jangan berhenti belajar, terus berproses, mengikuti proses dengan baik, mengikuti aturan dengan baik, dan kita menjalaninya dengan ikhlas. Lelah pasti, karena ketika kita selesai kuliah sore sampai sore, nah, itu malam masih rapat, Lanjut rapat Kak ya. masih rapat, masih menjalankan ini. Tapi itu asik sekali. Asiknya di mana? Karena disitulah kita merasakan bagaimana kita itu menjadi orang yang manfaat. Nah, prinsip kita hidup itu kan, ya kalau saya punya prinsip bagaimana urip iku urup. Urip iku urup. Apa itu Kak artinya? Saya nggak paham ini. Hidup ya untuk bermanfaat. Bagaimana kehidupan kita itu dapat bermanfaat bagi sekitar kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi ikhlas adalah kunci di mana kita menjalani semua proses yang ada. Ketika kita ikhlas, apapun yang kita jalani akan selalu mendapatkan ridho dan pertolongan Allah. Pernah suatu ketika kita mengadakan kegiatan nasional, itu sampai Hamin berapa, itu ya dana yang masuk itu belum sampai setengah, bahkan belum sampai seperempatnya. Waktu itu anggaran yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 200 sampai 300-an juta. 300 juta Kak? Iya. Untuk satu kegiatan? Untuk satu kegiatan nasional tersebut. Berarti bukan main-mainin kegiatan ya? Jadi untuk menjalankan itu ya ikhlas saja. Insya Allah nanti akan selalu ada jalan bagi orang-orang yang berusaha. Jadi dengan menjalani ikhlas, dengan lelahnya kita, bila dibarengi dengan lillah, apapun yang kita laksanakan pasti berjalan lancar. Insya Allah. Jadi lelahmu jadikan lillah. Masya Allah, keren banget nih kamu ini. Tips selanjutnya untuk menjadi seorang akademis yang sukses dan organisator yang sukses adalah ikhlas Kak ya. Ketika kita sudah memutuskan diri untuk menjadi mahasiswa yang sukses di perkuliahan, yang kuliahnya kelar dan organisasinya lancar, tentunya selain komitmen kita juga harus ikhlas Kak ya. Menjalaninya dengan tulus, menikmatinya, menjadikan lelah yang kita lalui menjadi lillah Kak ya. Betul. Ya, luar biasa. Dan tadi saya sedikit kutip tuh tentang kalau dari kami prinsipnya adalah urip iku urup. Hidup itu untuk menghidupi. Oke. Intinya lebih kepada bermanfaat Kak ya. Kalau kita sebagai muslimin khairunas anfa'ulin. Keren banget sih kami. Lagi Kak untuk tipsnya nih. Tips. Selain itu adalah ya kita belajar setiap waktu. Learning every day. Jadi kita belajar terus. Artinya apa? Setiap dari proses apapun yang kita laksanakan, kita tidak boleh menganggap itu sebagai sesuatu hal yang remeh. Apapun prosesnya harus dijalani. Seperti yang dibilang tadi dalam proses ikhlas tadi itu, salah satu hal yang ini adalah ya niat kita adalah belajar. Jadi terus belajar dan belajar. Belajar itu bukan berarti bukan hanya persoalan kita di kelas atau kita mendengarkan dosen dan lain sebagainya, bukan. Tapi belajar itu dalam konteks apapun, di organisasi, di kelas. Jadi semua yang kita temui adalah suatu pembelajaran. Baik itu yang positif maupun negatif, selalu ada pembelajaran untuk kita. Berarti tips selanjutnya adalah selalu belajar. Maksudnya belajar di sini adalah menjadikan setiap momen sebagai ruang untuk kita belajar ya, karena setiap hal adalah pelajaran ya. Entah itu kejadian yang baik atau kejadian yang kurang baik, tetap dijadikan buat kita pelajaran ya kan. Bener banget nih, karena mahasiswa kita sebagai seorang yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu tentu jangan sampai melupakan hakikat kita sebagai mahasiswa untuk belajar Kak ya. Walaupun sibuk apapun jangan sampai meninggalkan belajar. Dan belajar bukan hanya di kelas, dimanapun kita berada kita tetap belajar dari semua peristiwa yang ada. Oke, saya rasa masih ada Kak ya, satu lagi Kak untuk dari kami. Apalagi nih Kak, ada terakhir mungkin ya tips yang buat kakak-kakak yang ingin menjadi seorang mahasiswa yang sukses akademis dan juga sukses sebagai aktivis. Ya, yang terakhir
Ya, yang terakhir ini merupakan salah satu elemen yang paling penting sebenarnya. Jadi selain kita melaksanakan ikhtiar tadi melalui komitmen, melalui belajar, melalui keikhlasan kita, yang paling terpenting adalah doa. Karena dalam setiap apapun aktivitas kita, tanpa doa, tanpa kita meminta pada yang memberikan hidup kepada kita, maka ya hal itu akan menjadi, kalau menurut saya hal itu akan menjadi sia-sia. Kenapa ya? Karena di setiap doa kita itu adalah perwujudan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah gitu, sisi Allah. Maka ya jangan takut dengan apa yang kita miliki sekarang, karena ya apa yang kita miliki sekarang itu adalah sebagai dari proses bagian hidup untuk mencapai apa yang kita impikan sebagai seorang aktivis, sebagai seorang akademis. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting adalah doa, baik itu doa kita sendiri maupun restu dari orang tua. Itu sangat penting sekali, karena ketika orang tua kita ridho dengan kita mengikuti apapun kegiatan kita, insya Allah selalu terlaksana. Dan waktu itu ketika akan melaksanakan apapun, saya selalu minta izin kepada orang tua, minta doa supaya dilancarkan atau seperti apa. Itu pasti. Dan kunci dari segala apapun kegiatan adalah doa, baik itu doa orang tua maupun doa kita. Berarti yang salah satu yang penting yang jangan sampai dilupakan adalah dari sekian banyak usaha kita adalah doa. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi ketika di faktor lain, ketika kita melaksanakan kegiatan yang besar tadi itu, ya waktu itu mungkin Kak Aang belum masuk rencana ya, belum masuk ya. Jadi waktu itu kita dalam proses mengadakan kegiatan itu hampir 70% itu kita mengadakan istighosah atau doa. Oh, doa bersama kan? 30% ya rapat. Berarti ini lebih banyak di doanya berarti Kak ya? Iya, ya kurang lebih seperti itulah. Karena apa ya? Karena kita ya selain setelah berdoa kan kita juga bisa bincang-bincang, kita bisa merencanakan. Intinya jangan pernah melupakan doa dalam setiap aktivitas dan kegiatanmu. Wis, mantap banget. Apalagi sebagai seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya. Bener banget Kak ya, doa adalah satu hal yang penting, jangan sampai ditinggalkan. Dari pemaparan kami tadi, salah satu bukti suksesnya doa adalah dalam kegiatan Jawaranas 2017 Pramuka UIN Jakarta yang disampaikan kami tadi bahwa 30%-nya rapat, 70%-nya adalah doa. Masya Allah. Berarti harus perhatikan nih buat kakak-kakak, jangan sampai meninggalkan doa, baik itu doa dari sendiri atau tadi kami juga menyampaikan doa dari orang tua. Makanya buat kakak-kakak jangan sampai melupakan jangan sampai lupa minta restu orang tua. Luar biasa banget kami perbincangan kita pada kali ini di podcast ketiga ini. Saya rasa ini akan menggugah hati para mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa yang sukses secara akademis dan juga sukses sebagai aktivis, yang kuliah kelar, organisasi lancar. Saya ucapkan terima kasih, terima kasih banyak buat perbincangan hari ini. Sama-sama Kak, luar biasa. Semoga kita bisa berbincang di podcast selanjutnya ya. Siap. Oke, mungkin untuk podcast kali ini cukup dulu. Saya sebelum undur diri, saya ingin menyampaikan informasi buat rekan-rekan atau kakak-kakak pendengar podcast bahwa Pramuka UIN Jakarta saat ini sedang mengadakan open recruitment untuk anggota baru. Bagi kakak-kakak yang ingin bergabung bersama kami di Pramuka UIN Jakarta, bisa dikepoin di Instagram kami @pramuka_uin_jakarta. Semoga podcast ketiga ini memberikan manfaat. Saya Ang Firdaus atau host Ang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.